Ini apa ini? Biru. Buat bapak-bapak polisi ngapunten ge. Tapi kalau kalian nggak sanggup ngurusin Roy Suryo CS, berikanlah peluang kami masyarakat dan warga Indonesia yang mengurus Roy Suryo CS dengan cara kami. Pak Jokowi, sertifikat Pak Jokowi, KTP, nanti dibongkar semua. Makanya saya bilang ini manusia-manusia sudah gila. Suryo Rismo ini cocok dibuang ke laut, baru tepat. Bukan dibuang ke tempat lain. Karena apa? Ketika dibuang ke tempat lain, mereka akan kembali dan goyang terus Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi lagi tenang-tenang. Nanti mereka ganggu kuburan Pak Jokowi ya. Habis ini mereka korek baju Pak Jokowi. Asli tidak? Rumah Pak Jokowi, sertifikat Pak Jokowi, KTP, nanti dibongkar semua. Makanya saya bilang ini manusia-manusia sudah gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar yang sangat mengejutkan, dan menurut saya ini adalah ya doa netizen se-Indonesia Raya selama ini, yaitu kabar bahwa si Panci telah ditangkap aparat. Ditangkap aparat apa ditangkap termul nih, ha? Proses penangkapannya pun beredar luas di dunia maya, di media sosial, dan sangat menegangkan. Aduh, tetapi saya tidak tahu apakah kabar ini benar ataukah tidak. Saya cuma berharap bahwa kabar ini benar gitu loh. Karena tidak sedikit ya neti yang suka usil dan iseng teman-teman ya, sehingga saya menduganya jangan-jangan ini adalah video netizen iseng gitu ya kan. Intinya saya berharap itu video asli ya kan. Selain itu teman-teman ya, ada juga seorang netizen yang menyebut jika pihak kepolisian tidak mampu lagi menangani si maling Panci dan kawan-kawan, maka izinkanlah kami yang akan bergerak dan bertindak. Tentunya katanya mereka akan menangkap si Panci CS dengan cara mereka sendiri. Ya tahu, iyalah, makanya aparat ya, jangan terlalu lama membiarkan ya, jangan dipeti eskan ini kasus, karena kalau sudah rakyat bertindak itu seperti di Nepal nanti atau bahkan lebih ya kan. Kalau sudah begini nasibmu sudah di ujung tanduk ya Panci ya. Siap-siap Panci ya, karena kau sudah menyulut emosi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya Pak Jokowi dan keluarganya yang merasa sakit hati, tetapi nyaris semua ternak Mulyono, dan sebentar lagi kau akan kena batunya. Riwayatmu akan habis ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Buat bapak-bapak polisi ngapunten ge. Tapi kalau kalian nggak sanggup ngurusin Roy Suryo CS, berikanlah peluang kami masyarakat dan warga Indonesia yang mengurus Roy Suryo CS dengan cara kami. Pak Jokowi, sertifikat Pak Jokowi, KTP, nanti dibongkar semua. Makanya saya bilang ini manusia-manusia sudah gila. Suryo Rismo ini cocok dibuang ke laut, baru tepat. Bukan dibuang ke tempat lain. Karena apa? Ketika dibuang ke tempat lain, mereka akan kembali dan goyang terus Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi lagi tenang-tenang. Nanti mereka ganggu kuburan Pak Jokowi ya. Habis ini mereka korek baju Pak Jokowi. Asli tidak? Rumah Pak Jokowi, sertifikat Pak Jokowi, KTP, nanti dibongkar semua. Makanya saya bilang ini manusia-manusia sudah gila. Aduh. Gimana nih? Coba teman-teman menafsirkan apa yang disampaikan oleh Fris Alorboy barusan ya. Katanya ya kan, mau ditenggelamin.
Ya, mudah-mudahan arti dari ditenggelamkan yang dimaksud oleh si Fritz Alorboy ini bukan ditenggelamkan atau makna ditenggelamkan secara harfiah atau denotasi di dalam kamus ya, melainkan makna konotasi. Karena kalau ditenggelamkan maknanya itu denotasi ya kan, makna asli di dalam kamus itu kan melanggar hukum ya toh. Dan gimana tuh netizen yang baju merah tadi ya kan, yang meminta izin kepada kepolisian jika tidak mampu ngomong aja ya. Rakyat yang akan menggantikan tugas dan wewenangmu. Jangan khawatir, rakyat akan mengerjakannya dengan cara rakyat sendiri ya. Aduh, habis kau Panci. Lanjut. Ini apa ini? Biru. Ya, itu adalah proses apa namanya itu? Proses penangkapan teman-teman ya. Proses penangkapan yang dilakukan karena tadi kita sama-sama ngelihat ya, yang melakukan penggerebekan dan penangkapan ini membawa senpi alias senjata wapi. Maka patut diduga ya yang melakukan penggerebekan ini adalah aparat gitu ya kan. Cuma saya menjadi ragu gitu loh. Kok nggak diperlihatkan gitu loh, atau ini cuma netizen yang iseng-iseng aja. Tapi membuat meyakinkan itu video tersebut itu menggunakan logo iNews gitu loh ya kan. Dan di bawahnya ada tulisan masyarakat senang dan puas. Akhirnya RS ditangkap juga ya kan. Cuma nggak disebutkan ya kan RS ini siapa ya kan. Nah, tetapi kalau kita yang selama ini mengikuti perkembangan perpolitikan Indonesia, tentu kita mengerti RS ini kan inisialnya Roy Suryo kan begitu. RS berhasil ditangkap dengan mudah di rumah kediamannya. Kita tunggu aja lah ya, mudah-mudahan ini kabar benar. Lanjut. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Di video kali ini saya ingin menyampaikan sebuah informasi penting. Ini tentang TPUA dengan Roy CS, yang dimana dulu TPUA ini sangat kompak dengan Roy CS. Tapi entah kenapa seolah-olah tim TPUA ini tidak sejalan lagi, tidak sepemikiran lagi dengan Roy CS. Jadi ada seorang ibu-ibu, kalau tidak salah beliau bendahara TPUA sekaligus pengacara Pak Egy Sujana. Beliau sedikit menyentil Roy Suryo karena menurut beliau Roy Suryo ini terlalu melebar kemana-mana sehingga menimbulkan kekisruhan di ruang-ruang publik dan di media sosial. Beliau menyarankan agar Roy Suryo tetap pada substansi mengenai kasus ijazah palsu. Jangan melebar kemana-mana. Itu yang beliau sampaikan. Mungkin teman-teman penasaran seperti apa? Apa yang beliau sampaikan? Simak video ini. Kita mulai videonya berikut. Dan kita minta juga kepada Roy Suryo dan Roy Suryo CS tolong masuk pada substansi dan jangan terlalu melebar narasi-narasinya. Sekarang kan anggaplah mereka is the best dalam pembuktian ya. Namun kan diproses dong melalui proses hukum yang ada. Betul. Dianggap benar ijazah Pak Jokowi itu tidak dapat dibuktikan keasliannya. Ya melalui proses hukum juga, ya kan? Nah, tidak tentang dia memang tidak asli, udah dinyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi tidak asli, terus lalu gimana? Mereka membuat kisruh. Ada yang membuat hal yang seperti apa, ya kan? Nah, kita nggak ingin
dengan tadinya tujuannya untuk ketenangan atau demi menegakkan marwah bangsa, malahan menjadi pengacau. Jangan seperti itu, maksud Bunda kayak gitu. Jadi di sini saya tidak menuduh siapapun yang mengacau ya, namun harus kita telaah dalam perkara ini sejauh mana pengetahuan kita tentang ijazah palsu. Oke, sekarang 80 bahkan 90% ijazah itu palsu. Oke, setelah itu gimana? Ini tim kita menyatakan ijazah itu palsu. Setelah itu apa? Kita tidak berkutik juga. Kenapa? Nggak ada yang mau proses. Siapa yang mau proses? Sementara pihak penegak hukum, yaitu pihak kepolisian menyatakan dia asli. Terus siapa yang proses? Kata Pak Roy Suryo dan kawan-kawan di statementnya, untuk ijazah Pak Jokowi sudah jelas palsu. Terus ijazah Pak Jokowi sudah dianggap clear bahwa ijazahnya palsu, dan langsung dia coba mengarahkan kepada ijazah Gibran. Nah, silakan dapat buktikan, silakan. Namun siapa yang proses? Siapa yang proses? Siapa yang memproses? Mereka harusnya gugat dong. Kalau sudah ingkrah berkekuatan hukum yang tetap juga, mereka boleh menarasikan. Ya. Nah, kita udah ada korban, yaitu Gus Nur dengan Bambang Tri. Udah jelas itu. Nah, tapi dalam hal ini kita sebagai TPUA, saya sebagai juga pengacara Bang Egy Sujana, tidak pernah, sekali lagi tidak pernah ikut menarasikan tentang ijazah S1. Wah, ditegaskan Jadi, lagi ya. Kita enggak, bagi kita sampai di situ sudah clear. Lah iya gitu loh. Kalau misalnya si maling panci, si dokter mangkrak, kemudian si krisis moneter itu waras gitu ya. Ya tentunya bukan tidak akan melebar kemana-mana. Pasti mereka akan fokus fokus membuktikan gitu ya ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu loh. Nah ini kan enggak kesana kemari. Itu artinya apa? Ya artinya si Panji dan kawan-kawan ini sebetulnya tidak pernah punya niat baik untuk mengungkap keaslian ijazah Pak Jokowi gitu loh. Mereka niatnya sudah buruk gitu loh. Yang penting gimana caranya mengerecokin Pak Jokowi dan menjatuhkan harkat martabat dan marwahnya Pak Jokowi di hadapan rakyat Indonesia ya. Dan itu ya harus segera ditindak lah, harus tegas ya kan. Lanjut. Fix. Memang kita tidak akan pernah bisa meyakinkan para lalat bahwa Bunga Melati jauh lebih harum dibandingkan sampah. Bareskrim sampaikan uji forensik ijazah Pak Jokowi asli, pembenci pun komentar apa yang nggak bisa diatur oleh Jokowi. Kawan kuliah menyampaikan ijazah Pak Jokowi asli pun kalian komentar berapa orang yang disogok oleh Jokowi. Alumni seangkatan Pak Jokowi yang upload ijazahnya juga berkacamata, Anda berkomentar itu editan. Ratusan orang antri ingin silaturahmi ketika Pak Jokowi sudah pensiun pun Anda sebut orang-orang itu orang-orang bodoh. Ketika beberapa daerah membangun patung tanda terima kasih pembangunan Jokowi, Anda menyebutnya pun hanya orang mati yang dibangunkan patung. Fix, ya iyalah. Nggak mungkin kita bisa meyakinkan ya lalat ya bahwa bunga itu lebih indah dan lebih harum gitu loh. Lalat tetap akan memilih yang namanya itu sampah. Karena memang sudah kodratnya lalat itu makanannya sampah. Lalat tidak bisa menilai ya kan busuk, wangi, indah, sehat dan tidak. Karena memang lalat itu dikodratkan untuk memakan bangkai, memakan kotoran sapi dan lain-lain ya. Lanjut. Berarti sebaliknya, Dr. Tifa, Bang Rismon dan Mas Roy akan memenangkan pertarungan hukum ini? Oh tentu saja, tentu saja. Memenangkan apa? Memenangkan tinju. Aduh, belum dimulai sidangnya aja udah kelojotan ya kan? Udah serang sana, serang sini. Nggak sesuai dengan serangan sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa mereka sebetulnya tidak memiliki amunisi yang cukup. Tidak memiliki bukti yang cukup untuk menjatuhkan Jokowi di muka sidang.
Aduh, mangkrak. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ya ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.